Akhirnya Jokowi buka suara soal sengkarut tambang Raja Ampat setelah Presiden Prabowo menutup permanen izin tambang di daerah tersebut. Jokowi berujar soal izin tanyakan saja kepada kementerian katanya. Dan soal armada kapal Jokowi dan Iriana, dia ucap tak terlibat. Terus kita percaya apa yang dia sampaikan mengingat dia ahlinya sains kiri blok kanan. Izin tambang nikel di Raja Ampat sendiri seperti apa sih Pak? Karena itu terlalu teknis Pak, itu di kementerian. Itu di kementerian. Tapi itu kan diperpanjangnya tahun 2020. Iya itu di kementerian teknis, sangat teknis sekali. Ya. Kabarnya Bapak yang memberikan izin terkait pertambangan itu Pak di tahun 2017. Di kementerian itu masalah teknis. Jadi Jokowi memang merubah undang-undang untuk menjual negara ini. Itu harus bertanggung jawab. Menteri investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab. Bahlil lah bertanggung jawab. Sehingga izin-izin saat itu keluarnya dari Bahlil loh. Bahwa memang di kepala Bahlil itu hanya Jokowi. Pak Bahlil, jangan anggap kami semua bodoh. Seperti halnya Anda mencari ijazah S3 di UI gitu loh. Itu sudah diberikan izin sejak lama. Perpanjangannya di kementerian itu masalah teknis. Tapi kan menyikapi ini semua yang Pak ya sampai kayak gini gimana Pak? Ya saya belum lihat, belum tahu lapangannya itu seperti apa. Tapi kalau mengganggu lingkungannya memang kalau perlu di stop ya stop, kalau perlu dicabut ya dicabut. Ini kan tinggal satu yang nggak dicabut itu Pak, tambangnya. Itu tanyakan ke kementerian. Bahwa memberikan bahan baku kepada Cina bebas pajak di Indonesia. Itulah hilirisasinya Joko Widodo. Berapa kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan Joko Widodo yang memberikan karpet merah kepada investor Cina, dan itu kita tuntut kepada Pak, yang pertama terkait itu beredarnya kapal yang JKW Mahakam sama Dewi Iriana itu Pak, spekulasinya di lapangan berkembang itu menurutnya Pak Jokowi, kita Pak tanggapannya? Ya, kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, muka-muka ada pesawat ditulis, ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya saya. Dua nama kapal yang wirawiri atau ngangkut bongkaran hasil nikel dari Raja Ampat atau berbagai hasil tambang itu jadi gawe penasaran masyarakat, termasuk Begawan ini. Dua nama kapal yang dimaksud itu kapal tugboat, itu bertuliskan JKW, tahu kan? Kalau JKW Mahakam itu serta Dewi Iriana. Lu kok kenapa nama kapal pengangkut hasil sumber daya alam persis nama mantan presiden ke-7 dan ibu negara. JKW itu kan singkatan dari Jokowi, dan ibu negara itu Ibu Iriana, cuma di depannya ada nama Dewi. Dengan nama kapal yang mengkhususkan diri buat ngangkutin logistik sama barang tambang itu. Dua kapal itu wirawiri. Ya otomatis masyarakat jadi bertanya-tanya, termasuk Begawan. Meski duduk kapal anyar, bukan kapal yang terbaru, perusahaannya juga beberapa tahun sudah beroperasi. Jedule iso bertepatan sama pemberitaan eksplorasi di Papua itu. Bukankah ini membuat kita semua sama-sama memperkirakan jangan-jangan ada kaitannya? Nggak menuduh loh ini. Atau ada hubungannya antara bekas kepala negara sama perusahaan di sana itu. Atau kapal yang teridentifikasi dengan JKW Mahakam dan Dewi Iriana memang fokus di pengangkutan saja. Ya, jangan salahkan kalau masyarakat bertanya-tanya dan mempunyai perkiraan opini sendiri, karena pemerintah harusnya menjelaskan siapa itu pemiliknya, siapa yang ada di sana, orang-orang kuat siapa yang ada di Raja Ampat,
yang ngorak-arik ngerusak alam di sana. Pak, tapi kemarin dari pihak pemiliknya mengatakan bahwa itu nama pribadi, kan tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi. Nah iya, berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa enggak sih Pak, apa dirugikan dengan kalimat Jokowi sama oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelipir. Ya. Nah gini aja lah, kapal-kapal tadi tidak dimiliki oleh PT GAC Nikel atau anak PT Antam. Kapal itu dimiliki oleh perusahaan lain. Entitasnya beda. Loh, kok bisa? Ibaratnya perusahaan penambang itu entitasnya sendiri, lalu jasa transportasinya pakai perusahaan lain. Sing tak takok nih itu, mengapa tiba-tiba nama lambung kapal yang mirip sama singkatan mantan presiden Jokowi, JKW, dan juga nama ibu negara Iriana. Lah muncul sekarang tuh duduk biyen we, bukan dulu, walaupun kapal bertuliskan JKW, bukan tertulis Jokowi. Imajinasi rakyat kan ke mantan presiden. Neng tidakkah singkatan JKW selama ini identik dengan Pak Jokowi, ya toh? Kita nggak bisa pungkiri antara kapal JKW sama Dewi Iriana itu jenis kapalnya beda. JKW itu tugboat alias kapal penarik tongkang, sedangkan kapal Dewi Iriana itu murni tongkangnya kayak tempat buat menaruh hasil sumber daya alam. Jadi gandrengan itu loh, kayak suami istri. Tongkang dengan identitas Iriana nggak bisa kemana-mana tanpa tarikan tugboat tadi yang namanya JKW itu tadi. Tentu ukuran Dewi Iriana jauh lebih gede dibanding sama JKW. Itu ukuran kapal, duduk bobote mantan presiden. Ada kapal JKW Mahakam Dewi Iriana di Raja Ampat, ini respon Jokowi. Mantan Presiden Joko Widodo buka suara mengenai namanya yang dikaitkan dengan kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi juga merespon mengenai izin tambang di Raja Ampat. Mengenai adanya klarifikasi dari pemilik kapal yang menyatakan bahwa kapal tidak terkait dengan tokoh tertentu, Jokowi mengemukakan bahwa hal itu sudah menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak ada kaitan dengan dirinya. Tak hanya kapal, lanjut Jokowi, truk dan bus juga banyak yang terdapat tulisan JKW. Dia menilai hal itu merupakan sesuatu yang biasa. Namun demikian dirinya berharap hal itu jangan dibelokkan dan dipelitir karena tidak baik. Mengenai izin tambang nikel di Raja Ampat, Jokowi mengaku hal itu terlalu teknis sekali dan berada di kementerian, termasuk izin diperpanjang ketika di masa pemerintahannya. Jokowi mengemukakan bahwa izin telah diberikan sejak lama dan diperpanjangnya ada di kementerian karena masalah teknis. Jokowi mengaku belum tahu mengenai kondisi lapangan terkait dampak di Raja Ampat.